Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kelas 10 farmasi, kita akan membahas dan melanjutkan kembali materi tentang epidemiologi dan penyakit menular. Materi kali ini kita akan membahas tentang riwayat perjalanan penyakit yang dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap infeksi. Tahap infeksi adalah suatu tahapan di mana hama penyakit sudah masuk ke dalam tubuh tuan rumah atau host, tetapi gejala-gejala penyakit belum jelas atau belum tampak. Di sini contohnya masa inkubasi virus corona selama 14 hari. 14 hari ini pasien dilihat apakah gejalanya bertambah parah atau tidak. Tahap selanjutnya, tahap penyakit dini, yang dimana gejala-gejala penyakit akan terlihat. Contohnya gejala awal terinfeksi virus corona yang ditandai dengan demam di atas 38 dan disertai batuk maupun bersin-bersin. Yang ketiga, tahap penyakit lanjutan. Tahap ini penyakit bertambah hebat sehingga tuan rumah tidak dapat beraktivitas secara normal dan memerlukan perawatan khusus. Contohnya perawatan pasien corona di rumah sakit. Mungkin pasiennya sudah mengalami sesak nafas sehingga memerlukan perawatan khusus di rumah sakit. Dan yang terakhir, tahap penyakit akhir, yang dimana ada 5 dikatakan akhir dari suatu penyakit. Sembuh sempurna, pasien sembuh dan bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Yang kedua, sembuh dengan cacat, pasien sembuh tetapi mengalami cacat, misalnya dalam kecelakaan. Yang ketiga, karier. Pasien sembuh tetapi di dalam tubuhnya mengandung hama yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan sakit lagi dan dapat menulari orang lain. Contohnya sembuh dari penyakit corona yang dimana infeksi atau virusnya masih ada di dalam tubuh si penderita. Yang keempat, kronis. Perjalanan penyakit tampak berhenti tetapi sebetulnya tuan rumah belum sembuh. Contohnya penderita diabetes. Dan yang terakhir, meninggal dunia. Perjalanan penyakit berhenti tetapi tuan rumahnya meninggal. Selanjutnya, rantai penularan penyakit. Penyakit menular adalah penyakit yang secara alamiah dapat berpindah ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan ke orang lain, tetapi disebabkan oleh individunya sendiri. Penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia disebut zoonosa. Contohnya rabies dari anjing, antraks dari hewan ternak, flu burung dari unggas. Faktor-faktor rantai penularan penyakit ada 6, yaitu adanya sumber penularan, adanya hama penyakit, adanya pintu keluar, cara penularan, pintu masuk, dan kerentanan. Nanti kita akan bahas satu persatu penjelasannya. Yang pertama adalah sumber penularan. Sumber penularan adalah tempat di mana hama penyakit hidup dan berkembang biak secara alamiah. Dibagi menjadi 3 sumber penularan, yaitu manusia atau human reservoir, yang kedua hewan, animal reservoir, dan yang ketiga sumber penularan lain. Penularan melalui manusia, yang pertama orang sakit dengan gejala klinis, yang kedua orang sakit dengan gejala subklinis, dan yang ketiga karier, yaitu orang yang tidak sakit tetapi tubuhnya mengandung dan mengeluarkan hama penyakit. Contohnya di sini yang bisa ditularkan dari manusia adalah melalui urin, air liur, atau dahak. Yang kedua, hewan, animal reservoir.
hewan yang dapat menularkan penyakit, contohnya tikus, ternak, babi, atau anjing. Dan yang ketiga, sumber lain dari tanah dan udara. Tanah misalnya terdapat cacing, dan udara terdapat mikroorganisme seperti bakteri ataupun virus. Selanjutnya adalah faktor hama penyakit, di mana hama penyakit adalah mikroorganisme yang merupakan penyebab penyakit pada tuan rumah. Dibagi menjadi 4, yaitu golongan hewan, golongan tumbuh-tumbuhan, golongan virus, dan golongan rickettsia. Untuk golongan hewan, ada protozoa, contohnya amuba, disentri, plasmodium malaria. Untuk yang cacing, ada Ancylostoma duodenale atau Taenia solium. Yang ketiga, serangga, contohnya Sarcoptes scabii, penyebab penyakit skabies. Yang kedua, golongan tumbuh-tumbuhan. Ada bakteri, contohnya Coccus bacillus, jamur, contohnya Pthiriasis versicolor, penyebab penyakit panu. Ya, untuk golongan virus seperti virus DHF, AIDS, campak, dan sekarang adanya virus corona. Untuk golongan rickettsia, misalnya Rickettsia rickettsii, penyebab penyakit tipes bercak wabahi. Faktor ketiga adalah pintu keluar, yaitu jalannya yang dilalui oleh hama penyakit sewaktu keluar atau dikeluarkan dari tuan rumah. Yaitu pintu keluar dapat dibagi menjadi 4, alat pernafasan, alat pencernaan, alat kelamin, dan luka pada kulit. Untuk alat pernafasan seperti hidung, mulut, pada waktu penderita bernafas, berbicara, batuk, bersin, dan berdahak, dia akan mengeluarkan hama penyakit. Sedangkan untuk alat pencernaan, mulut, anus, pada saat penderita mengeluarkan urin atau feses, maka hama penyakit pun akan dikeluarkan. Untuk alat kelamin, ini terjadi pada beberapa jenis penyakit kelamin, yaitu seperti gonorrhoe, sipilis, AIDS, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk luka pada kulit, ini dibedakan menjadi 3. Luka akibat terjadinya infeksi radang pada kulit, luka akibat gigitan binatang, atau luka yang dibuat dengan sengaja, misalnya luka bekas suntikan. Catatan, pada luka akibat penyakit sipilis, hama penyakit dikeluarkan bersama cairan luka. Pada melalui gigitan serangga, seperti nyamuk, kutu, dapat terhisap keluar hama penyakit yang ada dalam darah penderita. Melalui jarum suntik, hama seperti hepatitis dan AIDS bisa terbawa keluar juga. Selanjutnya, cara penularan, yaitu proses yang dialami oleh hama sehingga dapat masuk ke dalam tubuh calon penderita. Cara penularan dibagi menjadi 5, personal kontak, melalui air, melalui makanan, melalui serangga, dan yang terakhir melalui alat kedokteran yang tidak disterilkan. Untuk personal kontak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, kontak fisik dengan penderita, tangan yang terkontaminasi dengan penderita, benda yang terkontaminasi karena dipegang oleh si penderita. Keempat, melalui titik ludah saat bicara si penderitanya. Dan yang kelima, melalui udara, misalnya hama yang dikeluarkan oleh si penderita. Yang kedua, melalui air. Penularan terjadi akibat orang mengkonsumsi air yang tercemar hama. Contohnya air minum yang tidak direbus atau dimasak terlebih dahulu. Melalui makanan terjadi jika makanan tercemar dari penderita atau karier. Yang kedua, makanan tercemar hama penyakit melalui lalat. Yang ketiga, makanan mentah atau tidak dicuci dengan baik.
melalui serangga. Di sini kita bisa lihat jenis serangga seperti lalat rumah, nama penyakit dan penyebabnya. Begitu juga dengan jenis serangga seperti nyamuk, kutu, dan pinjal. Di situ dijelaskan nama penyakit dan penyebab penyakitnya. Terakhir, cara penularan melalui alat kedokteran yang tidak steril. Misalnya saja, contohnya jarum suntik yang digunakan tanpa disterilkan. Untuk mengantisipasinya, digunakan alat disposable atau alat yang digunakan sekali pemakaian, sehingga tidak ada interaksi dengan pasien yang satu dengan penderita yang lain. Cara penularan yang kelima yaitu pintu masuk. Adalah bagian badan yang dilalui oleh hama penyakit sewaktu-waktu masuk ke dalam tubuh calon penderita. Untuk pintu masuk sama halnya dengan pintu keluar. Hanya saja untuk pintu masuk untuk calon penderita, sedangkan pintu keluar untuk si penderita atau si pembawa penyakit. Untuk penjelasannya, seperti alat pernafasan, alat pencernaan makanan, alat kelamin, dan luka pada kulit, penjelasannya sama dengan pintu keluar. Cara penularan yang terakhir adalah kerentanan, yaitu kesediaan tubuh calon penderita atau tuan rumah untuk menjadi sakit. Tanpa adanya kerentanan, maka calon tuan rumah tersebut akan tetap sehat meskipun mendapat penularan hama penyakit. Pertahanan tubuh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yang kita bahas adalah pertahanan tubuh umum. Pertahanan tubuh umum pun dibagi menjadi dua. Tingkat pertama yaitu kulit yang utuh, mukosa yang utuh, kuku, rambut, bulu hidung, ekskresi tubuh. Untuk pertahanan tingkat kedua seperti tonsil, hati, limfa, dan kelenjar limfe. Jika pertahanan tingkat pertama dan tingkat kedua dalam keadaan baik, maka tidak akan mudah kita tertular hama penyakit. Yang kedua, pertahanan tubuh khusus. Yang pertama bersifat seluler seperti antibodi, leukositosis, dan fagositosis. Dan yang kedua bersifat hormonal, yaitu seperti bawaan. Bawaan ini seperti konstitusi tubuh kita sendiri atau genetika dari tubuh kita. Dan yang didapat ini bersifat aktif seperti buatan, misalnya imunisasi. Yang kedua alamiah, sembuh dari sakit. Dan yang bersifat pasif, misalnya buatan ini diberikan serum seperti vitamin C atau vitamin K yang disuntikkan ke dalam tubuh kita. Yang secara alamiah itu diperoleh dari ibu, misalnya air susu ibu yang diberikan kepada bayi yang baru lahir sampai bayi berusia 2 tahun. Seseorang yang memiliki pertahanan tubuh sempurna, baik yang umum maupun yang khusus, akan sehat karena tubuhnya mampu mengalahkan semua penyakit yang menyerang. Oleh karena itu, maka tingkatkan pola hidup sehat agar daya tahan tubuh selalu kuat dan terhindar dari hama penyakit. Bagaimana pola hidup sehat? Pertama, kita atur pola makan. Yang kedua, kita atur pola tidur. Dan olahraga jangan lupa, itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita tidak gampang sakit dan tidak gampang tertular oleh hama penyakit. Sekian materi untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Yang pertama, merangkum materi epidemiologi dan penyakit menular di buku tulis, serta yang kedua, buat skema cara penularan virus corona dan cara pencegahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.